Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perkara judi online dari penyelidikan menjadi penyidikan pada 19 Desember. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak mengatakan kasus tersebut kini ditangani penyidik gabungan Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kontras Tipikor Polri perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sejak dimulainya penyidikan atas penanganan perkara tersebut, polisi telah memeriksa 25 saksi. Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan suap ini, pihak kepolisian juga sudah memanggil Menkominfo periode 2023-2024, Budi Aris Setiadi, sebagai saksi pada Kamis siang tadi. Yang bersangkutan juga telah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik dengan Subdit 3 Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan Kontras Tipikor Polri. Pemeriksaan terhadap Budi Ari selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2023-2024 dilakukan di ruang pemeriksaan lantai 6 Gedung Bareskrim Polri. Ketua Umum Projo ini tiba di lokasi pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan mulai pukul 11.10 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam permintaan keterangan terhadap Budi Ari, penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Secara tersah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan pihaknya menaikkan status kasus ke penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Sebagaimana diketahui, total ada 26 tersangka dalam kasus mafia buka akses website judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi. Selain itu ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen, hingga memverifikasi website judol agar tidak terblokir. Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online, namun mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. Selain itu, ada pula 4 orang lain yang ditetapkan sebagai DPO. Kasus tersebut ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut menggunakan pasal suap hingga gratifikasi. Yang pertama, pemberian hadiah atau janji terhadap oknum penyelenggara negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada sekira tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, contoh pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada kurun waktu tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ketiga, pemberian hadiah atau janji terhadap oknum pegawai negeri di Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A
atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keempat, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 64 KUHP. Sementara itu, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi juga meminta agar siapapun tidak lagi memfitnah dan memframing dirinya terkait kasus judi online di lingkungan kementeriannya yang kini bernama Komdigi. Budi mengatakan jika pemberantasan judi online ini merupakan tugas seluruh masyarakat sesama anak bangsa. Dalam pemeriksaan ini, Budi Ari dicecar 18 pertanyaan. Dia akan merincikan secara detail terkait materi pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya. Polisi juga tidak menjelaskan detail pertanyaan yang dilayangkan kepada Budi Ari. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Gitu ya. Berapa pertanyaan, Pak? Tadi kebetulan jam 10 ya. Pak, jam berapa, Pak? Tapi Bapak memastikan bahwa tidak terlibat dalam konteks itu ya? Pokoknya tunggu keterangannya. Bapak dari jam berapa? Jadi jam berapa, Pak? Jam berapa Pak? Pertanyaannya banyak ya, Pak? Ya. Pokoknya saya membantu. Saya korban ini. Pak Prabowo tahu Pak? Pak Prabowo tahu nggak Pak? Pak Bapak digadap dengan Pak. Mantap Pak Budi, sahabat media. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.